Assalamualaikum. Selamat berjumpa dengan NN Channel, Nonton Channel. Kali ini kita akan menceritakan alur film Crouching Tiger, Hidden Dragon. Selamat menongkrong. Kisah diawali di sebuah kuil di Wudan, di mana seorang yang bernama Lee Mumbai adalah pewaris padepokan Wudan. Setelah gurunya dibunuh oleh si rubah hijau, ia meminta kepada Sulin akan pergi ke Beijing untuk mengantarkan sebuah pedang hijau yang telah berumur 400 tahun untuk diberikan kepada Tuan Te di Beijing. Dia akan menyusul ke Beijing setelah mengunjungi makam gurunya. Li sudah tak mau lagi menyimpan pedang hijau dikarenakan Li ingin hidup tenang dan tidak mau berurusan dengan perkelahian atau balas dendam yang akan menelan korban. Sedangkan Sun Li adalah teman seperguruan Li. Walaupun sudah tak terlihat muda lagi, namun Sun Li masih terlihat cantik dan ia pun masih jomblo. Singkat kata, Sun Li tiba di kota Beijing. Sun Li langsung menghadap Tuan Te untuk memberikan pedang sakti titipan Li. Tuan Te menerima pedang pemberian tersebut dan menganggap itu adalah sebuah titipan yang harus dijaga baik-baik. Ia merasa heran kenapa Li menyerahkan pedang sakti itu kepada dirinya. Ia pun menanyakan Sun Li tentang hubungannya dengan Li. Sun Li terdiam, tidak bisa berkata apa-apa, hanya tersenyum malu. He moved by, renouncing his sword and position. Something. I would not know. Pada saat Sun Li hendak menyimpan pedang bersama pelayan Tuan Te, ia bertemu dengan anak gubernur Yu yang kebetulan sedang berada di situ. Sebut saja Jen. Jen kagum akan keindahan pedang hijau. Selain itu, Jen memuji Sun Li karena memilih jalan hidupnya sebagai seorang pendekar wanita. Jen bilang sebenarnya ia ingin menjadi seorang pendekar yang hidupnya bebas. Jen menanyai Sun Li apakah ia sudah menikah. Soalnya 2 minggu lagi Jen akan menikah dengan Marga Gou atas permintaan ayahnya. Sun Li mengucapkan selamat kepada Jen. Semoga menjadi keluarga samawa. Namun pertemuan antara Sun Li dan anak gubernur itu diketahui oleh kepala pelayan. Ia terlihat tidak senang atas kedatangan Sun Li dan pada suatu kesempatan meminta Jen untuk berhati-hati terhadap Sun Li. I hear you met Julian today. Father's career could suffer for it. Malam pun tiba, seorang penjaga yang bernama Bo melihat bayangan menyelinap ke dalam rumah, di mana pedang hijau itu disimpan dan diambilnya pedang pusaka itu. Untung hal ini diketahui oleh Bo dan mencoba untuk menghentikannya. Namun si pencuri berhasil mengalahkannya, sehingga pencuri itu bisa kabur. Sun Li yang mendengar keributan di luar mencoba mengejar dan menghadapi si pencuri. Aksi kejar-kejaran dan pertarungan pun terjadi. You have been trained at Wudan. Di tengah pertarungan, tiba-tiba Sun Li mendapat serangan yang tak terduga dari sosok lain yang berada di atas genting. Untungnya ia masih bisa mengelak dan menangkap anak panah yang diarahkan kepada dirinya itu. Si baju hitam berhasil meloloskan diri dan membawa pedang hijau. Sun Li berharap dari anak panah ini bisa mengungkap siapa sosok Hideng dan temannya yang telah mencuri pedang hijau. Keesokan harinya, Tuan Te mendapat kabar hilangnya pedang hijau. Beliau terlihat kesal dan akan melaporkan kejadian ini kepada Li. Singkat cerita, Li tiba di rumah Tuan Te. Sun Li segera menemui dan memberitahu bahwa pedang hijau telah dicuri oleh orang yang berbaju hitam. Ia menyesali atas kejadian itu. Banyak yang menduga pelakunya adalah si rubah hijau. Sun Li berjanji kepada Li untuk merebutnya kembali. Namun Li tidak terlihat menyesal dan mempermasalahkan hilangnya pedang hijau, karena ia pikir pedang itu sudah diberikannya kepada Tuan Te. Di sela perbincangan itu, Li ingin menyampaikan sesuatu yang lebih penting kepada Sun Li ketimbang membahas pedang hijau. Namun pada saat Li akan menyampaikannya, seseorang datang memanggil Li. Maka perbincangan pun terhenti. We had talked about it. Thank you. Di suatu malam nampak 3 orang sedang berjaga. Mereka melihat seseorang yang menyelinap ke rumah Tuan Te. Para penjaga ini menanyai orang itu. Namun orang yang ditanya malah memarahi para penjaga.
dan menantangnya untuk berkelahi. Alhasil pertarungan pun tak terelakkan. Orang itu berkemampuan kungfu lebih tinggi daripada para penjaga. Di saat akan menghabisi lawan, Lee datang mencegahnya. Lee mengenali sosok itu yang tidak lain adalah si rubah hijau yang telah mencuri kitab rahasia dari Wudan dan membunuh gurunya pada saat ia sedang mengembara. Dan inilah saat yang tepat baginya untuk membalaskan dendam. Yes, I think it is time you answered for what you did to us. You stole the secrets of Wudan. Namun di saat Lee akan melumpuhkan lawannya, datang sosok lain yang membantu si rubah hijau. Si rubah hijau memanggil dia dengan nama murid. Lee heran kenapa pedang hijau berada di tangan murid musuhnya. The green destiny is mine. My name is Li Mubai. Di akhir pertarungan, si rubah hijau berhasil melumpuhkan salah seorang penjaga dan meloloskan diri bersama muridnya. Pagi harinya mereka bertiga berkumpul membahas sosok pencuri itu dan mendapatkan kabar bahwa si pencuri berlari menuju ke kediaman Gubernur Yu. Tuan T meminta Sun Li berkunjung ke rumah Gubernur Yu untuk menyelidiki suasana di sana. Sun Li bertemu dengan Nyonya Yu dan Jen. Nyonya Yu bilang ia mendapat kabar bahwa ada pencuri datang ke rumah Tuan T dan mengambil pedang hijau. That something was lost in the house. Sun Li pun menambahkan bahwa semalam salah seorang penjaga telah menjadi korban si pencuri dan meninggal dunia. Jen kaget kalau semalam ada yang menjadi korban. Obrolan pun terhenti ketika Tuan T dan Guru Li datang untuk mengucapkan selamat kepada Jen yang akan segera menikah. The young lady is nearing her. May your future be fortunate. Di suatu malam, sosok hitam mendatangi kamar di mana pelayan Gubernur Yu berada. Ternyata sosok itu adalah Jen. Jen merasa kesal atas kejadian semalam yang telah memakan korban atas tindakan mereka. Jen berpendapat dengan adanya korban ini bisa mendatangkan bencana bagi keluarga Gubernur Yu, sehingga penyamaran mereka selama ini bisa diketahui orang lain. Si rubah hijau berpendapat bahwa semua itu harus mereka lakukan demi mempertahankan pedang hijau. Si rubah hijau pun terheran, kenapa Jen memiliki jurus-jurus yang belum pernah ia ajarkan kepadanya. Si rubah hijau rupanya tahu di saat muridnya ini bertarung dengan Lee. Ia pun langsung menyerang Jen. Kalau melihat dari kemampuannya, Jen lebih unggul dari gurunya yang telah membimbingnya sejak ia berumur 10 tahun. Namun selama dalam bimbingan gurunya, diam-diam ia mempelajari kitab Wudan secara detail. Alhasil kemampuannya pun lebih dari yang diajarkan gurunya. Jen menyadari pada saat ini gurunya tidak bisa membimbingnya lagi. Akhirnya ia mempersilahkan gurunya untuk meninggalkan kediaman Gubernur Yu. Pada suatu malam saat Jen beristirahat, Jen kedatangan seorang pria yang bernama Lo. Mereka terlihat sudah mengenal lama. Kenapa Jen bisa kenal dengan pria ini? Lo adalah seorang perampok yang dijuluki si Awan Hitam. Ini diawali pada saat Jen dan rombongan pergi ke kota lain. Di tengah jalan, rombongan mereka dihadang oleh gerombolan Lo yang akan merampas harta benda yang dibawa mereka dan menawan Jen sampai berhari-hari di markasnya. Singkat cerita, mereka pun saling tertarik satu sama lain dan menjalin hubungan. Karena bucin, Jen tidak mau lagi kembali ke rumahnya. Namun Lo menasehati Jen bahwa orang tua Jen mengharapkan kepulangan dirinya. You could grow tired of this, and weary of us also say it. Lo pamit dan memberikan sesuatu. Ternyata itu sebuah sisir milik Jen yang diambil Lo pada saat pertemuan pertama mereka dulu. Hari pernikahan pun tiba, namun terjadi kekacauan yang dilakukan oleh Lo, pacar Jen. Lo mengirimkan suatu tanda ke kereta agar Jen mengetahui kedatangannya. Lo berhasil menyelamatkan diri dari kepungan massa. Namun hal ini diketahui oleh Lee dan Sun Li yang seketika mengejar Lo. Lo mengatakan bahwa Jen adalah miliknya. Lee bilang kalau Lo benar-benar mencintai Jen,
Lo harus pergi ke Wudan. Li berjanji mereka berdua akan dipertemukan di Wudan. Lo pun menyetujui dan mempercayai Li. Malam harinya, setelah pernikahan Jen, Bo mendatangi Tuan Te dan melaporkan bahwa kamar pengantin telah kosong. Bo minta Tuan Te untuk mencari pengantin atas perintah Gubernur Yu. Li dan Sun Li yang sedang berada di situ meminta Tuan Te untuk menyerahkan tugas itu kepada mereka. Di suatu hari, terlihat seorang pendekar muda sedang duduk di sebuah kedai kopi. Ia didatangi dua orang yang hendak mengganggunya. Tentu saja ia bisa menggertak kedua orang itu dan berhasil membuat mereka takut. I rather doubt it. Tak lama kemudian di lain hari, kedua orang itu mengajak seluruh pendekar untuk menjajal kungfu pemuda itu. Apalagi kepada orang yang mengaku pendekar dari Go, pemuda itu kelihatan kesal sekali. Dan ia pun berhasil mengalahkan musuh-musuhnya hingga babak belur. Who do you think you are? Side Tiger Lu Junxiong, which I chose. You want to know who I am? Be it Li Mubai or Giant Crane. Today I fly over Mount Tenmei, topple Mount Wudan. Suatu hari rumah Sun Li kedatangan Jen. Ia menanyakan kepada Jen kenapa ia kabur dari pernikahannya. Apakah karena ia mencintai Lo? Tentu saja ia kaget kenapa Sun Li mengetahui tentang Lo. Sun Li memberi sedikit pesan kepada Jen yang telah ia anggap adiknya sendiri. Boleh saja ia tidak menyukai pernikahan itu, akan tetapi jangan sampai meninggalkan keluarga. Lalu Jen bertanya keberadaan Lo kepada Sun Li. Sun Li menjawab, Lo sedang dikirim ke Wudan oleh Li. Hal ini membuat Jen marah menganggap mereka berdua menjebaknya untuk pergi ke Wudan dan memaksa menjadikannya murid Li. Lalu Jen pun menantang Sun Li untuk bertarung dengannya. Fine. Not friends, not sisters. Jen berhasil melukai Sun Li. Tiba-tiba Li datang. Ia mengatakan bahwa Jen tidak pantas untuk memiliki pedang hijau. Jen tidak menghiraukan perkataan Li dan meninggalkan mereka, tetapi Li mengikutinya. Jen heran kenapa Li menginginkan ia menjadi muridnya. Li bilang supaya Jen mendapatkan ilmu yang benar dan tidak tersesat, ia bersedia untuk mewariskannya kepada Jen. Akhirnya Jen memberi syarat kepada Li untuk merebut pedang darinya dalam 3 jurus. Maka ia bersedia untuk menjadi murid Li. Li senang mendengarnya, karena ia yakin bisa mengalahkan Jen kurang dari 3 jurus. Benar saja, dengan 1 jurus pedang itu bisa berada di tangannya. Namun Jen ingkar janji. Ia kekeh betekeh tidak mau menjadi murid Li. Li pun membuang pedang hijau ke jurang karena beranggapan bahwa Jen tidak pantas untuk memiliki pedang pusaka itu. Jen kaget. Ia pun melompat untuk mengejar pedang itu sampai ke dasar sungai. Tiba-tiba, sesosok bayangan hitam membawa dirinya dari sungai. Kali ini Li yang dibuat terkejut. Siapakah sosok hitam itu? Apakah ia genderuwo bercula 1? Suatu tempat terlihat Jen sedang berbaring dan dirawat oleh seseorang. Ternyata ia adalah si rubah hijau. Si rubah hijau sedang mengobati Jen. Ia bilang kepada Jen bahwa Li akan membawanya ke Beijing. Yang tentu saja menurut si rubah hijau, keluarga Jen akan menolak kedatangannya. Karena Jen telah mempermalukan nama keluarga. We'll be happy, that is the most important thing. Di saat si rubah hijau keluar dari gua,
Li datang menghampiri Jane yang kondisinya sudah sangat lemah karena efek bius yang telah diberikan si rubah hijau tanpa sepengetahuan Jane. Li berusaha untuk memulihkannya dengan membaca mantra sebisa-bisanya dan dengan menyalurkan tenaga dalam. Tiba-tiba Sun Li datang. Ia bilang melihat si rubah hijau pada saat ia sedang diobati. Maka ia mengikutinya sampai ke goa. Tiba-tiba mereka mendapat serangan dari suatu arah. Ternyata itu serangan yang dilakukan si rubah hijau. Tetapi bisa diatasi oleh Li dan dapat mengembalikan serangan itu. Akibatnya si rubah hijau terluka parah. Namun salah satu jarum beracun si rubah hijau mengenai Li. Rubah hijau mengatakan sesungguhnya jarum itu diarahkan kepada Jane. Ia merasa kecewa. Jane yang dari kecil diajarkan kungfu, sekarang kemampuannya telah melebihi dirinya. Ia pun bilang Jane adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki, sekaligus menjadi musuh bagi dirinya. Karena luka yang dideritanya parah, sebelum meninggal, rubah hijau bilang, racun jarum yang mengenai Li adalah racun yang sangat mematikan, yang akan menghentikan aliran darah ke jantung. Dalam waktu 2 jam, orang yang terkena racun itu akan mati. Sun Li terlihat panik dan menanyakan penangkal dari racun itu kepada si rubah hijau. Untungnya Jane mengetahui penangkal dari racun itu. Ia pun segera pergi untuk mencarinya. Sun Li meminta Li untuk bermeditasi. Pada kesempatan itu, Li mengungkapkan isi hatinya yang saat itu sempat tertunda. Dibilang bahwa ia lebih baik memilih menjadi hantu kepada orang yang disayanginya. Selama ini ia hanya bisa memendam rasa cinta, tidak berani untuk mengungkapkan. Sun Li pun merasa terharu. Dalam hatinya, ia pun mencintai Li. Efek racun mulai bereaksi di badan Li. Ia pun terjatuh. Sun Li menangis. Kenapa selama ini mereka membuang-buang waktu dalam kesepian? Begitu pikirnya. Tak lama kemudian Li menghembuskan nafas yang terakhir dalam pelukan orang yang dicintainya. Kesedihan Sun Li pun tak terbendung. Jane datang membawa obat penawar, namun terlambat. Li sudah wafat di pangkuan Sun Li. Sun Li meminta Bo untuk memberikan pedang hijau kepada Tuan Te dan menyuruh Jane menemui Lo di Wudan. Sun Li berpesan kepada Jane untuk selalu menjaga diri sendiri. Now, go to Wudan Mountain and always be true to yourself. Di Wudan, Jane bertemu dengan Lo, pria idamannya itu. Rasa cinta yang tak pernah terungkap akan selalu menjadi hantu bagi dirinya dan yang dicintainya.